Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Nur Hijrah Nikmal dengan NIM 2305001501032 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang grafemik, di mana ada grafemik fonem bahasa Indonesia, fonem, alfon, dan ejaan. Baiklah, yang pertama kita membahas grafem fonem bahasa Indonesia. Grafem dan fonem adalah konsep fonologi bahasa. Grafem merupakan sistem perlambungan bunyi yang pada dasarnya adalah huruf, sedangkan fonem adalah kesatuan bunyi terkecil. Grafem fonem bahasa Indonesia mencakup grafem fonem vokal, grafem fonem diftong, dan grafem fonem konsonan. Yang pertama, grafem fonem vokal. Fonem I, alfonnya ada dua, yaitu I tinggi atas depan tak bundar dan I tinggi bawah depan tak bundar. Grafemnya ada I. Jika I berada pada awal kata, yaitu kata itu, dan jika berada di tengah kata, yaitu kata api, dan jika berada pada akhir kata, yaitu pada kata api. Fonem E, alfonnya ada dua, yaitu E tengah atas depan tak bundar dan E tengah bawah depan tak bundar. Grafemnya E. Sebagai contoh yaitu jika berada pada awal kata yaitu pada kata ekor, dan jika berada di tengah kata pada kata monyet, dan jika berada di akhir kata pada kata sate. Yang ketiga, fonem E, alfonnya E tengah atas depan tak bundar. Grafemnya tetap E. Sebagai contoh, jika berada pada awal kata yaitu pada kata emas, jika berada pada tengah kata yaitu pada kata kerah, dan jika berada pada akhir kata yaitu pada kata kade. Keempat, fonem U. Alfonnya ada dua, yaitu U tinggi atas belakang bundar dan U tinggi bawah belakang bundar. Grafemnya tetap U. Sebagai contoh, jika berada pada awal kata yaitu pada kata uji, dan jika berada pada tengah kata yaitu pada kata dapur, dan jika berada pada akhir kata yaitu pada kata lagu. Yang kelima, fonem O, memiliki dua alofon, yaitu O tengah atas belakang bundar dan O tengah bawah belakang bundar. Grafemnya tetap O ya teman-teman. Contohnya jika berada pada awal kata yaitu pada kata obat, dan jika berada di tengah kata yaitu pada kata ekor, dan jika berada di akhir kata yaitu pada kata bakso. Dan yang terakhir yaitu fonem A, alfonnya tetap A dan grafemnya tetap A. Contohnya jika berada pada awal kata yaitu pada kata api, dan jika berada pada tengah kata yaitu pada kata pisah, dan jika berada pada akhir kata yaitu pada kata lupa. Yang kedua, grafem fonem diftong. Yang pertama, fonem awe, grafem au. Sebagai contoh, jika berada pada awal kata yaitu pada kata aula, dan jika berada pada akhir kata yaitu pada kata pulau. Yang kedua yaitu fonem aye, grafemnya ai. Jika berada pada akhir kata yaitu pada kata landai. Yang ketiga yaitu fonem oye, grafemnya oi. Sebagai contoh, jika berada pada akhir kata yaitu pada kata skoi. Yang ketiga, grafem fonem konsonan. Yang pertama, fonem B, alfonnya ada dua, yaitu up dan up. Grafemnya B. Jika berada pada awal kata yaitu pada kata buku, dan jika berada tengah kata yaitu kata rebut, dan jika berada pada akhir kata yaitu pada kata jawab. Yang kedua, fonem P, alfonnya P dan grafemnya P. Sebagai contoh, jika berada pada awal kata pada kata paku, jika berada tengah kata yaitu pada kata bapak, dan jika berada pada akhir kata yaitu pada kata sikap. Yang ketiga, fonem M, alfonnya ada M, grafemnya M. Sebagai contoh, jika berada pada awal kata pada kata muka, jika berada tengah kata yaitu pada kata aman, dan jika berada di akhir kata yaitu pada kata dalam. Yang keempat, fonem W, alfonnya W dan memiliki dua grafem, yaitu grafem W jika berada pada kata awal kata itu pada kata waris, dan berada di tengah kata yaitu pada kata awan. Dan grafem keduanya yaitu grafem U jika berada pada akhir kata yaitu pada kata limau. Yang kelima, fonem F,
Alfonnya F dan memiliki dua grafem, yaitu grafem F dan Y. F jika berada pada awal kata yaitu pada kata fasih, dan F berada pada tengah kata yaitu pada kata sifat, dan F jika berada pada akhir kata yaitu pada kata aktif. Dan grafem kedua yaitu V jika berada pada awal kata yaitu vitamin, dan jika berada pada tengah kata yaitu aftur. Keenam ada fonem D, memiliki dua alfon yaitu et dan et. Grafemnya yaitu D jika berada pada awal kata yaitu pada kata data, dan berada di tengah kata yaitu pada kata adat, dan berada pada akhir kata yaitu kata abad. Dan yang ketujuh fonem T, alfonnya T dan grafemnya T jika berada pada awal kata yaitu pada kata tari, di tengah kata pada kata batik, dan jika berada pada akhir kata yaitu pada kata dekat. Dan kedelapan fonem N, alfonnya N dan grafemnya N jika berada pada awal kata yaitu pada kata nasi, tengah kata ada kata tanam, dan pada akhir kata ada kata jalan. Dan masih banyak lagi grafem fonem konsonan lainnya, teman-teman bisa lihat ya. Yang kedua yaitu fonem. Fonem dalam bahasa Indonesia merajuk pada bunyi bahasa yang berbeda atau mirip kedengarannya dan dapat membedakan arti kata. Dalam ilmu bahasa, fonem ditulis antara dua garis miring. Contohnya P dan B. P dan B adalah fonem karena kedua bunyi itu membedakan arti. Misalnya pada kata pola dan bola, berbeda makna karena ada dua fonem P dan B. Yang ketiga yaitu alofon. Dalam fonologi bahasa Indonesia, alofon merupakan realisasi fonem yang mengalami perubahan dalam pelafalan tergantung pada posisi dalam kata. Misalnya, realisasi P dan B dalam bahasa Indonesia merupakan contoh alofon karena keduanya dapat muncul dalam posisi yang berbeda dalam kata. Contohnya, dalam kata besar, alofonnya adalah B, sedangkan dalam kata kapal, alofonnya adalah P. Yang terakhir adalah ejaan. Ejaan adalah sistem penulisan yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Sistem ini menggunakan alfabet Latin yang dikenal dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Sebelumnya, sistem ini dikenal sebagai ejaan bahasa Indonesia atau EBI dan sering disebut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBEBI. Antara 2015 dan 2022, ejaan Indonesia mencakup konsumen dan karakteristik khusus seperti perbedaan antara ejaan DJ dan C dan ditulis DJ dan C dalam EYD. Beberapa perubahan utama antara ejaan Republik dan EYD meliputi yang pertama, DJ menjadi C, misalnya tercukup menjadi cukup. Kedua, DJ menjadi J, misalnya jangan menjadi jangan. Dan terakhir, J menjadi Y, misalnya sajang menjadi sayang. Itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.